Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Lemes banget nih masa anak-anak solehnya Pak Ihsan, Pak Asep dan Pak Jabir. Pak Jabir tentunya kok lemes banget. Ditanya kabarnya sekali lagi ya. Kaifa halukum jami'an? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak sekalian Allah limpahkan keberkahan ya, nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan tentunya semangat di pembelajaran hari ini dan seterusnya. Oke deh, kembali lagi nih bersama guru-guru kalian yang keren banget, kece badai, Pak Ihsan Abdillah di kelas 2A Abu Bakar, Pak Jabir di kelas 2B Umar bin Khattab, Pak Asep Awad Maulana di kelas 2C Usman bin Affan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, insyaallah pada hari ini kita akan belajar kembali. Pembelajaran apa sih? Pembelajaran tentang memahami hadis menuntut ilmu. Masya Allah, tuh udah siap kan? Yuk, sebelum memulai pembelajaran, anak yang soleh dan solihah sudah tahu kan mau ngapain dulu? Apa? Iya, berdoa dahulu. Yuk kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, mengharap ridhonya Allah, dipimpin oleh Pak Ustadz Asep. Anak-anakku di rumah siap-siap untuk berdoa ya. Mengikuti doa yang dibacakan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sudah. Nah, sebagai anak yang soleh dan salihah, jangan lupa ya, selalu Pak Ustadz Jabir, Pak Ustadz Asep dan Pak Ihsan selalu mengingatkan untuk kepada kalian, yuk minta ridho orang tua dulu. Dengan apa? Cium tangan. Nah, jangan mentang-mentang cuma nggak pakai sepatu, nggak pakai seragam, nggak berangkat sekolah, nggak cium tangan orang tua. Selalu setiap mengawali nuntut ilmu mengharap ridho orang tua juga. Oke, 5 detik buat yang belum. 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh. Yuk kembali lagi ke video pembelajaran ini bersama Pak Ihsan, Pak Jabir dan Pak Asep. Tadi sudah disebutkan kita akan belajar tentang memahami hadis menuntut ilmu. Memahami hadis menuntut ilmu. Pak Asep, Pak Jabir, tujuan pembelajaran kita memahami hadis menuntut ilmu itu apa sih? ya tentunya teman-teman semuanya, ketika kita setelah belajar materi PA ini, kita insya Allah akan memahami apa manfaat atau keutamaan menuntut ilmu ya, dan juga hadis-hadis yang akan kita sampaikan ataupun ayat-ayat yang dari Al-Quran yang kita berikan kepada teman-teman semuanya di rumah tentang manfaat atau tujuan menuntut ilmu. Nah, tuh udah tahu kan tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang yuk, come on, let's go. Pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu memahami hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, sebelum itu dengarkan baik-baik nih salah satu hadis yang menjadi pegangan kita, pedoman kita bahwasanya menuntut ilmu merupakan satu keniscayaan, kewajiban bagi kita. Iya. Silakan Pak Asep. Nah, Ananda bisa buka di buku Ananda itu di bab 3 ya. Itu ada hadis bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bapak bacakan dulu hadisnya, nanti Ananda di rumah mengulang-ulang supaya Ananda hafal dengan hadis yang Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekali lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi semua orang muslim. Nah, itu hadis yang Bapak bacakan. Masya Allah. Dari hadis tersebut berarti menuntut ilmu tuh wajib ya? Wajib, Pak Ihsan. Kalau misalnya kalau kita nggak nuntut ilmu tuh gimana tuh hukumnya Pak Jabir? Nah,
kalau kita tidak memiliki ilmu atau kita tidak memiliki ilmu, pastinya kita akan menjadi orang-orang yang bodoh, terutama di dalam agama dan juga pada ilmu-ilmu yang lainnya. Maka menuntut ilmu itu adalah wajib, supaya ilmu yang kita bisa miliki menuntut kita kepada jalan yang benar atau menuntut kita kepada surga. Masya Allah. Ada juga di sabda gini Pak Isan. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka dia dengan ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, dia dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan dua-duanya, tentunya dengan ilmu. Oh gitu, Masya Allah. Tuh udah tahu kan kewajiban menuntut ilmu. Oh iya, orang sukses kan pasti harus belajar dulu kan Iya. Pak. Berarti nuntut ilmunya dia luar biasa banget kan. Betul. Oh iya, aku juga baru ingat Pak. Kita kalau sholat tapi nggak belajar, gimana tuh Pak hukumnya? Berarti dosa kan Pak? Dosa, karena sholat dan menuntut ilmu itu dua-duanya wajib. Karena dengan menuntut ilmu sholat kita jadi benar gitu ya Pak? Iya. Oh Masya Allah. Tuh anak-anak kelas 2, yang Abu Bakar, yang Umar, yang Utsman, udah tahu kan? Kita tuh wajib menuntut ilmu agar kita tidak termasuk orang yang bodoh. Insya Allah. Katanya tuh tadi kata Pak Asep, mau bahagia dunia dengan Ilmu. mau bahagia akhirat dengan Ilmu. dan mau bahagia dua-duanya Dengan ilmu tentunya. Iya tuh, makanya belajar terus. Aku pernah dengar Pak Asep, katanya ini ya, kalau yang menuntut ilmu itu nggak cuma sampai SMA, nggak cuma sampai kuliah, tapi katanya sampai liang kubur. Itu gimana tuh Pak Asep maksudnya tuh? Ada itu. Jadi menuntut ilmu itu walaupun kita sudah tua, bahkan sudah kakek nenek, itu tetap harus menuntut ilmu. Hadisnya juga ada itu. Oh, Kalau saya dengar dari perkataan para ulama, Ya. kata Imam Ahmad berkata menuntut ilmu itu sampai kita menginjak kaki kita di surga. sampai surga malah. Alhamdulillah. Oh. Berarti tentunya orang yang memiliki ilmu dan ketakwaan yang tinggi itu akan masuk surga. Iya, Masya Allah. Dan juga Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Itu dalilnya gimana tuh Pak Jabir? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Yaitu Allah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan juga yang beramal soleh. Masya Allah, tuh luar biasa banget kan, enak kan. Kalau mau bahagia dengan ilmu, kalau mau diangkat derajatnya dengan ilmu juga. Makanya orang-orang berilmu tuh biasanya terhormat, dipandang sama orang-orang yang lain itu merasa oh ini orang yang berilmu. Itu salah satu, maksudnya sebagian kecil Allah angkat derajatnya di mata manusia gitu anak-anakku. Nah, Apalagi sekarang anak-anak kan masih kecil nih. Nah itu kan ada peribahasa belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Jadi sekarang ketika masih kecil terus belajar, terus mencari, terus dan terus, nantinya supaya ketika dewasa anak-anak sudah hafal. Masya Allah. Jadi mudah gitu ya. Soalnya aku pernah dengar katanya ada kakek-kakek baru mau belajar Al-Quran susah banget. Itu berarti salah satu nggak manfaatin waktu gitu ya Pak. Jadi nggak belajar dari waktu kecil. Ya Allah tuh, makanya sebelum penyesalan itu terjadi, yuk yang masih pada muda, yang masih pada segar, masih pada jernih, pikirannya masih tenang, semangat menuntut ilmu. Pak Asep, Pak Jabir, selain daripada tadi kan ada dalil yang fa'ilahul lazina amanu minkum walazina utul ilma darajah. Katanya nuntut ilmu kita bakal diangkat derajatnya. Ada lagi nggak sih balasan buat orang yang semangat menuntut ilmu, khususnya apalagi ilmu agama? Ada itu Pak Isan. Jadi ini menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu kan hukumnya wajib. Bisanya itu tidak wajib. Jadi ketika kita menuntut ilmu, melangkahkan kaki kita untuk belajar menuntut ilmu itu, kita akan mendapat balasan di surga. Nah, ada hadisnya Pak Asep. Oh, hadisnya gimana tuh Pak Jabir? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang keluar dari rumahnya berjalan berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Jadi setiap pelajaran yang kita belajar dan ikhlas karena Allah akan dimudahkan.
ilmu yang kita belajar akan dimudahkan sehingga kita mampu melaksanakannya dan kita mendapat amal-amal yang diterima sehingga kita dapat masuk ke dalam surga. Masya Allah. Seperti itu. Aku pernah dengar Pak Jabir, Pak Asep, katanya kalau keluar rumah tuh kayak orang jihad ya. Jadi kalau dia meninggal dalam menuntut ilmu, insya Allah itu salah satunya Pak Ihsan. Makanya doa orang yang menuntut ilmu itu dijabah langsung oleh Allah. Masya Allah. Jadi kita keluar dari rumah itu sama saja kita keluar untuk berperang. Jihad ya. Kebodohan. Jadi kita melawan kebodohan tuh salah satu jihad kita. Makanya tuh tadi udah disampaikan sama Pak Jabir dalilnya kan, yaitu siapa yang menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ayo, siapa yang mau digampangin jalannya menuju surga? Aku. Pasek. Sekolahnya harus rajin. Iya, sekolahnya harus rajin. Belajar Qurannya harus rajin. Oke deh. Sholat duhanya jangan sampai lepas. Masya Allah. di rumah. Oke deh. Tapi Pak Asep, aku udah belajar terus, tapi aku nggak bisa-bisa, itu gimana tuh Pak Asep tadi? Kan bisanya itu tidak wajib. Yang wajibnya itu mencari. Jadi intinya kita tetap usaha gitu ya Pak Asep ya. Untuk mencari. Masya Jadi Allah. jangan ada putus asa ketika kita mencari ilmu kita tidak bisa. Itu kita jangan sampai ada rasa putus asa di dalam diri, karena yang wajib itu hanyalah mencarinya, dan kemanfaatan ilmu tidak akan kita ketahui ketika kita masih belajar. Nah, itu akan terasa ketika kita sudah keluar. Masya Allah. Alhamdulillah tadi udah dijelasin sama Pak Jabir, Pak Asep tentang kewajiban menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, hingga tadi keistimewaan daripada menuntut ilmu, keberkahannya, diangkat derajatnya, dimudahin jalannya menuju surga. Terus juga tadi sikap kita, syarat kita menuntut ilmu, jaga akhlak kita. Pak Asep kan menuntut ilmu kayaknya maksudnya kayak kita belajar di kelas kan. Iya. Itu salah satu menuntut ilmu. Itu kadang aku suka ini Pak Asep, Pak Jabir, aku suka malu-malu dalam menuntut ilmu, jadi aku kayak ngikutin aja padahal aku nggak paham. Itu gimana harusnya sikap aku Pak Asep, Pak Jabir? Nah, di dalam buku PI juga dijelaskan itu bahwasanya ketika kita menuntut ilmu kita harus memiliki sikap berani. Berani untuk bertanya, berani untuk tampil, berani untuk menjelaskan apa yang disuruhkan oleh guru. Itu berani, ini itu satu sikap atau satu kunci kita akan mendapatkan ilmu juga. Karena ketika kita tidak berani untuk maju ke depan, tidak berani untuk mencoba, kita tidak akan tahu kemampuan kita. Contohnya gini Pak Ihsan, ada satu orang imam, dia berani, dia maju ke depan, salah dia, ya, diketahui sama teman-temannya. Nah, padahal teman-temannya di belakang itu semua orang-orang hebat, tapi karena tidak punya keberanian, akhirnya teman-temannya itu tidak diketahui oleh gurunya bahwa teman-temannya itu bisa. Yang diketahui yaitu imam yang tadinya tidak bisa, karena udah maju ke depan, akhirnya dia belajar sampai dia menjadi bisa. Gitu. Gurunya. Sama gurunya, karena berawal dari tidak bisa, karena berani maka akan menjadi bisa. Oh gitu, Masya Allah. Berarti intinya dalam menuntut ilmu itu dimanapun kita berada kita harus berani ya. Iya. Maksudnya kayak berani bertanya. Soalnya gini Pak Asep, kadang guru nanya, anak-anak ada yang belum mengerti atau enggak. Nah itu kadang kita sok-sok ngerti padahal kita nggak ngerti, diem aja. Itu berarti kita salah gitu ya Pak Asep, Pak Jabir ya. Ya sebenarnya itu kalau kita diam dan kita atau pura-pura mengerti, atau kita padahal nggak mengerti ya. Nah itu adalah penghalang kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi ternyata kuncinya adalah menuntut ilmu itu hilangkanlah rasa takut. Jadi malu, benar juga malu sama takut ini adalah penghalang untuk mendapatkan ilmu. Malu bertanya, ya. Nah, kita sesat di jalan. Seperti juga malu bertanya, maka kita nggak dapat ilmu. Gini Pak Ihsan, anak-anak itu malu dan takut ketika dia jawabannya salah.
Oh. Jadi takut saya dimarahin Iya, sama itu. gurunya, Kadang takut suka saya begitu. dicemoohin sama gurunya. Padahal guru itu akan mengasih jempol 4 kalau ada nih. 4, 6. Enam. Kalau anak itu berani salah, walaupun salah tapi dia ada keberanian nih. Mau memperbaiki Mau juga. memperbaikinya juga. Kita kasih jempol. Daripada yang dia cerdas, dia bisa tapi nggak ada keberanian. Jadi salah satu kesalahan kita dalam menuntut ilmu, kita tuh masih dikuasai rasa takut dan malu itu ya. Nah, kuncinya berani ya anak-anak, bukan berani melawan guru, bukan. Namun berani bertanya kalau memang kalian belum paham, atau kalian berani maksudnya ingin bertanya hal-hal yang pengen kalian ketahui, silahkan. Atau misalnya nanti guru-guru kalian bertanya anak-anak kalian, ada yang bisa menjawab ini kah, atau ada yang belum dimengerti kah? Nah, tunjukkan keberanian kalian. Kalau kalian bisa menjawab, silahkan, nggak perlu takut salah, karena guru tidak akan pernah maksudnya mencemooh kalian, menghina jawaban kalian, memarahi. Karena pada intinya mereka akan mengapresiasi. Para guru ketika melihat kalian benar akan diapresiasi, ketika kalian salah kalian akan diperbaiki gitu. Jadi jangan takut, jangan malu. Mau pelajaran apapun, agama, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Quran, semuanya yang kalian belum paham, silakan tanyakan pada guru kalian. Kunci membuka ilmu, jendela ilmu ada bertanya, bukan diem aja. Semangat. Ada bahasa Apa malu bertanya, sesat di jalan. Sudah ya. Cukup aja Pak Ustaz. Pembelajaran kita pada hari ini tentang memahami hadis, keutamaan menuntut ilmu. Fix ya, sepakat menuntut ilmu hukumnya Wajib. wajib. Terus tadi salah 2 keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama tadi Pak Jabir, Diangkat, derajatnya. dan yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, asik banget. Dan sikap kita dalam menuntut ilmu bagaimana Pak Jabir Pasep? Harus memiliki sikap yang berani. Berani bertanya, berani mencoba, berani melakukan hal-hal yang baru. Dan tentunya tetap dengan diselingi akhlak dan adab yang baik, khususnya hormat kepada gurumu. Jangan mentang-mentang dekat dengan gurumu kamu jadi merasa guruku biasa aja, jadi nggak perlu dihormatin. Nggak boleh ya. Salah satu keridhaan daripada keberkahan ilmu adalah menghormati guru. Oke, kita tutup yuk. Pak Jabir, Pak Asep ya, talk show dengan Pak Isan, Pak Jabir dan Pak di Asep. pembelajaran PAI. Semoga kalian semakin memahami anak-anak Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Oke deh, yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan Pak Jabir. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan teman-teman Amin. bisa melaksanakannya di Amin. rumah dan Amin. nanti untuk masuk sekolah. Ya, belajar itu di mana saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Oke deh, doanya udah penutup. Pak Asep mau ada tambahan nggak? Cukup Pak Isan kayaknya. Katanya Pak Asep ada pantun. Ada pantun. Iya, pantunnya apa Pak Asep? Burung irian, burung cendrawasih. Itu sama kayak Pak Isan dong. Pak Isan niru dari saya itu mah. Pak Asep kan ngambilnya dari saya. Ya udah, yuk Pak Asep silakan. Udah, saya ganti lagi. Oh, ganti lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yeay, oke deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.